Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Desyanasari dengan NIM 4422000125. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tantangan dan strategis dalam menghadapi era digital sekarang. Video ini akan menjadi tugas besar satu saya pada mata kuliah Cyberculture. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Cyberculture. Jadi, cyberculture adalah segala budaya yang telah atau sedang muncul dari penggunaan jaringan komputer untuk komunikasi, hiburan, dan bisnis. Cyberculture memberikan pemahaman dan diskusi mengenai budaya cyber sebagai konsekuensi eksistensi individu dan interaksinya di internet. Pada slide selanjutnya, munculnya cyberculture. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah begitu pesat, khususnya pada internet yang merupakan media baru yang telah mengubah sosiokultural masyarakat global. Artinya, dengan kehadiran internet sebagai sebuah media baru yang mengubah struktur sosial kemasyarakatannya secara global, yaitu dengan kemudahan akses informasi dan murahnya melakukan interkoneksi. Internet membuat setiap orang ingin berhubungan dengan orang lain, seperti menggunakan jejaring sosial yang semakin didukung dengan perkembangan telepon cerdas ataupun smartphone di tengah masyarakat. Untuk slide selanjutnya, salah satu dampak dari internet adalah lahirnya cyberculture atau budaya internet, yaitu budaya yang telah muncul atau muncul dari penggunaan jaringan komputer untuk komunikasi, hiburan, dan bisnis. Cangkupannya sangat luas, sampai pada masalah fenomena sosial yang terkait dengan internet dan bentuk-bentuk lain dari komunikasi jaringan, misalnya komunitas online, game multiplayer online, jejaring sosial, pemanfaatan komputer, dan aplikasi mobile internet. Seperti yang dikemukakan oleh Paus Benedictus XVI pada Hari Komunikasi Sedunia yang ke-45, teknologi memungkinkan untuk saling bertemu di luar batas-batas ruang dan budaya mereka sendiri, dengan menciptakan sebuah dunia yang sama sekali baru dari persahabatan potensial, tapi pentinglah untuk selalu mengingat kontak virtual tidak dapat dan tidak boleh mengganti kontak manusiawi langsung dengan orang-orang di setiap tingkat kehidupan kita. Secanggih apapun teknologi yang bisa menciptakan komunikasi dan interaksi yang serba praktis, kontak langsung tetap merupakan fundamental bagi manusia. Interaksi dan komunikasi secara langsung akan menciptakan ikatan emosional antar manusia dan jauh lebih berkualitas dibandingkan dengan komunikasi dan interaksi virtual yang tersaji hampir semua lini teknologi. Berkomunikasi dan berinteraksi tanpa saling menatap atau bertemu memang sangat praktis dan efisien. Tapi perlu kita sadari bahwa manusia terlahir sebagai makhluk sosial yang harus berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya secara langsung untuk menciptakan kehidupan sosial yang sehat dan seimbang sehingga tidak terjadi suatu kehidupan sosial yang egois dan individualis. Berikut ada tantangan-tantangan dalam menghadapi transformasi era digital. Ekonomi digital semakin menjamur di Indonesia. Banyak sekali kegiatan perekonomian yang memanfaatkan teknologi dalam prosesnya. Hal ini memudahkan kita dalam melakukan kegiatan ekonomi tanpa melihat waktu dan tempat selama kita memiliki teknologi yang menunjang. Namun, sayangnya dari semua kemudahan yang ada terdapat juga tantangan yang harus kita hadapi dalam era ekonomi digital saat ini. Berikut beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam era digital saat ini. Pertama itu ada ancaman cyber security. Jadi di era yang serba digital ini, ancaman serangan cyber menjadi hal yang perlu dikhawatirkan. Serangan cyber security masih menjadi hal yang perlu dikhawatirkan bagi para pengguna internet di Indonesia. Dikhawatirkan dengan adanya serangan cyber, data dan informasi rahasia pengguna dapat dicuri dan disalahgunakan oleh pembuat serangan cyber. Tentunya dibutuhkan keamanan yang lebih agar pengguna internet dapat mengakses layanan ekonomi digital dengan aman tanpa adanya kekhawatiran kehilangan data. Yang kedua itu ada persaingan semakin ketat. Jadi, perekonomian digital membuat semakin meningkatnya persaingan pasar global, produk dari luar negeri semakin mudah masuk ke dalam negeri. Hal ini dapat mengancam berkembangnya produk lokal, dikarenakan masih minimnya produk lokal yang terdapat di e-commerce. Jadi,
Oleh karena itu, para pelaku UMKM harus berinisiatif dalam memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya. Yang ketiga itu ada sumber daya manusia. Saat ini, kualitas sumber daya manusia atau SDM di negara kita masih terbilang jauh tertinggal dari negara lainnya. Berdasarkan riset Bank Dunia pada tahun 2018, SDM atau Human Capital Index atau HCI, Indonesia masih berada pada peringkat 87 dari 157 negara. SDM negara Indonesia berada di posisi yang paling rendah bila dibandingkan dengan negara di Asia Tenggara. Yang keempat itu ada akses internet. Saat ini akses internet sudah menjadi kebutuhan utama. Tanpa adanya internet, kegiatan ekonomi bisa berjalan terhambat. Saat ini, akses internet di Indonesia masih hanya tersebar di kota-kota besar, seperti Jawa, Sumatera, dan Bali. Sedangkan wilayah lainnya, terutama yang berada di daerah terpencil, masih memiliki keterbatasan dalam mengakses internet. Yang terakhir itu ada regulasi hukum. Hukum yang berlaku tentunya harus mengikuti perkembangan zaman. Hukum harus disesuaikan dengan perkembangan zaman agar tidak adanya oknum yang menyalahgunakan teknologi untuk kejahatan. Diharapkan pemerintah senantiasa melakukan pembaruan regulasi agar kegiatan ekonomi bisa berjalan tanpa adanya hambatan. Untuk slide selanjutnya, itu ada strategi dalam menghadapi transformasi era digital. Yang pertama itu ada membuat rencana digital secara komprehensif. Yang kedua itu ada perekrutan SDM yang tepat untuk dapat mengimbangi perkembangan dunia digital. Yang ketiga itu ada menggunakan teknologi yang tepat dan sesuai kebutuhan pemanfaatan teknologi. Selanjutnya ada pemanfaatan data real-time teknologi, membangun komunikasi antara pengambil keputusan dengan pelaku dunia digital, dan yang terakhir yaitu penggunaan matriks risiko yang tepat setiap aksi atau strategi digital. Untuk slide akhir, terdapat kesimpulan dari tantangan dan strategi dalam era digital saat ini. Jadi, dari tantangan yang ada ini, menjadikan pengguna-pengguna internet harus mampu memanfaatkan teknologi informasi secara bijak dan tidak menjadikan dunia maya sebagai tempat komunitas yang justru akan menimbulkan kegelisahan dan penyampaian suatu informasi kepada masyarakat luas dengan memanfaatkan internet. Internet yang memberi wadah sekaligus menjadi corong informasi, baik yang dilakukan antar individu, antar kelompok, sampai pada komunitas-komunitas tertentu. Dalam berbagai aspek ini, dapat dilakukan melalui internet tanpa batas ruang dan waktu, dan dimanapun dan kapanpun sehingga dapat memberikan dampak secara internal maupun eksternal bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikut penjelasan tantangan dan strategi dalam menghadapi era digital saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.